Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya. Sekitar 30 menit ke depan kita akan membahas tentang materi analisa laporan keuangan. Kita akan mempelajari di pertemuan kelima ini mempelajari analisa presentasi ya. Apa analisa presentasi, nanti kita akan bahas lebih mendetail ya. Sini Pak Yuli sudah siapkan narasinya bahwa analisa laporan keuangan dengan bentuk presentasi ini adalah analisa presentasi per komponen. Per komponen itu maksudnya seperti terlihat per komponen ini ya. Ini komponen kas, komponen piutang, komponen persediaan, ini namanya komponen atau akun-akun atau pos-pos lah bisa ya. Nah, ini menggunakan laporan keuangan gabungan ya, antara laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Nah, sebagai contoh memperbandingkan antara aktiva dengan persediaan, itu masih di neraca, kemudian menganalisa penjualan dengan harga pokoknya, itu nanti di laporan laba rugi. Nah, tujuannya adalah mengetahui hal-hal lainnya seperti kesatu itu persentase investasi terhadap masing-masing aktiva terhadap pasiva. Yang kedua struktur permodalan. Yang ketiga adalah komposisi biaya terhadap permodalan. Nah, analisa ini dilakukan untuk membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos atau tadi akun-akun atau komponen ya, dengan total aktiva atau total pasiva ataupun total penjualan ya. Nanti akan terlihat persentase nilainya tuh dengan persentase ini kita akan melihat kenaikan atau penurunannya. Baik, langsung aja kita ambil contohnya sebagai berikut ya. Kita akan mengetahui antara komponen piutang dengan total aktiva. Nah, total komponen piutang artinya ini ya, piutang sebesar di tahun 2013 ini sebesar 540 ya, 540 dibandingkan dengan total aktiva. Gampang ya, total aktiva tuh ini sebesar total aktiva ini sebesar 3000. Nah, 3000 ya dikali 100% ketemu 18% atau 0,18%. Nah, artinya piutang tahun 2013 ini sebesar 18% itu dari jumlah aktiva ya. Jadi piutang itu ya berupa tagihan kita di luar atau penjualan kredit, itu kan menimbulkan piutang, tagihan yang pendapatan yang masih diterima ya, piutang itu sebesar 18% dari jumlah aktiva ya, dari jumlah aktiva ini. Jadi dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva, total aktiva ini itu diinvestasikan ke piutang ya sebesar 18%. Ini berlaku untuk tahun-tahun berikutnya ya, 2014, 2016, 2015, 2016 itu sama. Kalau menganalisa dengan bentuk presentasi seperti ini nanti kesimpulannya atau narasinya yang didapat. Kemudian yang kedua ya, tadi kan yang kedua struktur permodalan ya. Kita akan mengetahui antara utang jangka pendek dengan total pasiva. Total utang jangka pendek dengan pasiva, berarti jangka pendeknya mana nih? Jangka pendeknya ini ya, 500 ya, dibanding 500 dibanding dengan total aktiva 3000, jadi ketemu dikali 100% ketemunya 17%. Nah, artinya piutang tahun 2013 ini sebesar 17% itu dari jumlah pasiva ya. Pasivanya ini ya, pasiva ya, 3000 kan sama dengan aktiva. Itu artinya piutang tahun 2013 sebesar 17% dari jumlah pasiva, itu bahwa setiap Rp1 pasiva diinvestasikan ke piutang sebesar 0,17% dan seterusnya untuk tahun 2014, 15 dan 16 ya, bisa dihitung dengan rumus yang sama. Kemudian yang ketiga antara persediaan dengan total aktiva. Persediaan kita tahu di sini di neraca
Ya, persediaan itu 420 ya. Kemudian dibandingkan dengan Pasipa tetap 3000, jumlahnya tadi ya 3000 nih. Total Pasipa 3000. Kemudian dikali 100%. Nah, ketemunya 14%. Artinya persediaan tahun 2013 itu, karena kita pakai data 2013 ya, 2013 ini. Oke. Jadi di tahun 2013 itu persediaan tahun 2013 sebesar 14% ya dari jumlah aktiva, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 Pasipa diinvestasikan ke persediaan ya, ke persediaan ya, bukan ke piutang, ke persediaan ya. Ini salah ketik tapi nggak apa, artinya ke persediaan. Persediaan itu apa? Stok ya, persediaan ya, sebesar 14% untuk perputaran persediaan ya. Oke, kemudian yang keempat, antara komponen harga pokok produksi atau HPP dengan penjualan bersih. Nah, kita harus menggunakan data laba rugi di sini ya, jenis laporan keuangan laba rugi. Nah, di sini coba kita perhatikan di sini, misalnya di total HPP dengan laba penjualan bersih, misalnya ini ya 2013 total HPP-nya berapa? Total HPP-nya sebesar 1.200.000 ya. Di sini 1.200.000. Total HPP 1.200.000. Nah, 1.200.000 ya, terlihat ya di sini ada 1.200.000, kita masukkan ke sini, kemudian dibagi dengan penjualan bersih. Penjualan bersih berarti ini ya total penjualan. Ya, total penjualan sebesar 2.600. Ya, di sini terlihat 2.600.000, kita masukin dikali 100% sehingga mendapat angkanya 46%. Artinya harga pokok penjualan atau HPP tahun 2013 sebesar 46% dari jumlah penjualan bersih ya. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih itu terdapat harga pokok 14%. Nah, ini berlaku untuk tahun-tahun seterusnya ya. Selanjutnya ya 2014, 2015, 2016. Kemudian kita akan mengetahui antara komponen laba rugi ya, operasional dengan penjualan bersih. Nah, ini rumusnya laba operasional dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, kita tahu laba operasional itu di bawah itu ya, laba setelah dikurangi dengan biaya umum administrasi. Ini laba operasional sebesar 440. Padahal 440. Nah, ini laba bersih sebesar laba setelah operasional, laba kotor operasional. Nah, 400 di sini 400 ya. Baik, ini berarti salah ya, 400 dibagi penjualan bersih. Penjualan bersih itu 2.600 ya, tetap ini ya, 2000. Nah, kemudian kita kali 100%, kira-kira ketemunya berapa? Ini dibagi ya, dikali 17%, berarti ketemunya kita bagi ya, ketemunya sama dengan coba kita hitung dulu ya, ketemunya berapa tadi, sama dengan 400 dibagi 2.600 ya, kita tutup di awalnya, kita kurung buka, dikali
dikali 100. Nah, ketemunya ini berapa ya? Coba kita gabung dulu formatnya. Format tengah ya. Tengah. Kemudian kita ambil format angka. Coba. Angka. Nah, oke. Nah, 0,15. Jadi 400 bagi 2600 dikali 100%. Nah, ketemunya 0,15. Jadi angka laba operasional tahun 2012 itu sebesar 15%-nya, 15% ya dari jumlah penjualan bersih. Ini dengan kata lain bahwa setiap Rp1 itu akan diperoleh laba bersih sebesar 0,15% atau 15% ya. Nah, dan seterusnya ini rumus yang sama untuk melakukan perhitungan di tahun 2014, 2015, 2016 ini ya. 2013 sudah Pak Yudi berikan contoh. Untuk tahun 2014, 15 dan 16 itu sama, sehingga nanti bisa menghasilkan narasi-narasi atau arti dari sebuah perhitungan dengan presentasi tadi ya. Demikian yang bisa Pak Yudi sampaikan. Jika ada waktu bisa yang belum jelas bisa langsung kita diskusikan ya bersama-sama supaya kita mendapat perhitungan yang benar gitu ya. Ya kan bisa aja ini salah gitu. Tapi insya Allah ini bisa dibuat untuk belajar ya, seperti itu ya. Ya, Pak Yudi akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.